Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hirjin Aja. Saya ingin menjelaskan tentang penerapan atau penggunaan algoritma. Di sini saya sekelompok bersama Muhammad Herdiansa dan juga Muhammad Willy Sakhrudin. Yang pertama itu adalah latar belakang. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah dan menjadi dasar dalam pemrograman komputer. Sejak awal perkuliahan, mahasiswa akan sering berhadapan dengan algoritma karena hampir semua program dibangun berdasarkan algoritma tertentu. Namun algoritma juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti cek kesehatan, pesan makanan online, atau kirim surat. Memahami contoh penerapan algoritma membantu mahasiswa lebih mudah mempelajari pemrograman dan teknologi. Terus selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, menjelaskan pengertian algoritma secara sederhana. Dan yang kedua, memberikan 20 contoh nyata penerapan algoritma di berbagai bidang. Yang pertama itu ada pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau pencapaian tujuan. Dalam komputasi, algoritma menjadi instruksi dasar bagi komputer dalam mengolah data. Algoritma harus deterministik, berhingga, dan efektif. Algoritma yang efisien meningkatkan performa dalam mengurangi kompleksitas. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma juga hadir dalam bentuk non-digital, seperti resep, aturan permainan, dan instruksi manual, menunjukkan sifat yang universal. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma tidak hanya terbatas pada dunia pemrograman, tetapi merupakan konsep universal dalam penyelesaian masalah secara logis dan sistematis. Selanjutnya ada contoh-contoh penerapan algoritma. Yang pertama, algoritma pemrograman menggunakan bahasa pemrograman. Yang kedua, ada algoritma dan pemrograman dalam bahasa Pascal dan C. Dan yang ketiga, ada pemrograman. Yang keempat, ada algoritma menghitung pada matematika. Dan yang kelima, algoritma mencari bilangan terbesar dan bilangan. Yang keenam ada algoritma pencarian, yang ketujuh ada algoritma perulangan atau looping, yang kedelapan ada algoritma pengurutan, yang kesembilan ada algoritma rekursif, yang kesepuluh ada algoritma dalam kehidupan sehari-hari, yang kesebelas ada algoritma kriptografi atau enkripsi dan dekripsi. Yang ke-12 ada algoritma game atau logika permainan sederhana. Yang ke-13 ada algoritma struktur data, stack, queue atau sebagainya. Yang ke-14 ada algoritma pencarian linear. Algoritma ini digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam sebuah array dan list. Yang ke-15 ada algoritma Dijkstra. Algoritma ini digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua node dalam sebuah graf. Yang ke-16 ada algoritma pencarian topologi. Algoritma ini digunakan untuk mencari urutan node dalam sebuah graf yang tidak memiliki siklus. Yang ke-17 ada algoritma pengurutan merge sort. Algoritma ini digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array atau list yang menggunakan teknik divide and conquer. Yang ke-18 ada algoritma pengurutan quicksort. Algoritma ini digunakan untuk pengurutan elemen-elemen dalam sebuah array atau list dengan menggunakan teknik divide atau and conquer. Yang ke-11 ada algoritma decision tree. Algoritma ini digunakan untuk membuat model prediksi berdasarkan data historis. Yang ke-20 ada algoritma support vector machine atau SVM. Algoritma ini digunakan untuk membuat model prediksi berdasarkan hyperplane yang optimal. Sebelum ke kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari setiap contoh algoritma. Yang pertama ada algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh algoritmanya yaitu algoritma membuat teh. Yang pertama, siapkan gelas, teh celup, gula, dan air panas. Yang kedua, memasukkan teh celup ke dalam gelas. Yang ketiga, tambahkan gula secukupnya. Yang keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang kelima, aduk sampai rata. Selanjutnya, yang terakhir, sajikan. Selanjutnya ada algoritma game. Algoritma game permainan batu, gunting, kertas. Langkah-langkahnya yang pertama, permainan ini memilih salah satu batu, gunting, atau kertas. Yang kedua, komputer juga memilih secara acak.
Dan yang ketiga bandingkan. Yang pertama batu versus gunting, itu yang menang batu. Dan yang kedua gunting versus kertas, yang menang gunting. Dan yang ketiga kertas versus batu, yang menang kertas. Dan selanjutnya jika hasilnya sama, itu dianggap seri. Selanjutnya ada algoritma pencarian linear. Contoh mencari nama dalam sebuah list nama-nama. Langkah-langkahnya itu mulai dari awal list. Bandingkan setiap elemen dengan nama yang akan dicari. Dan yang ketiga, jika ditemukan kembalikan indeks elemen. Dan yang keempat, jika tidak ditemukan kembalikan pesan yang ada tanda bacaan tidak ditemukan. Selanjutnya ada algoritma Dijkstra. Algoritma ini digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua node dalam sebuah graf. Contohnya, mencari jalur terpendek antara kota A dan kota B dalam sebuah peta. Langkah-langkahnya yang pertama mulai dari node awal, yang kedua hitung jarak ke setiap node tetangga, yang ketiga pilih node dengan jarak terpendek, dan yang keempat ulangi langkah-langkah sampai mencari node tujuan. Selanjutnya ada algoritma topologi. Algoritma ini digunakan untuk mencari urutan node dalam sebuah graf yang tidak memiliki siklus. Contohnya, mencari urutan tugas dalam sebuah proyek. Langkah-langkahnya yang pertama membuat graf dari tugas-tugas, yang kedua literasi melalui graf, dan cari node yang tidak memiliki ketergantungan. Dan yang terakhir kembalikan urutan node yang valid. Selanjutnya ada algoritma super vector machine atau SVM. Algoritma ini digunakan untuk membuat model prediksi berdasarkan hyperplane yang optimal. Contohnya, memprediksi apakah seseorang akan membeli produk berdasarkan perilaku pembelian sebelumnya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membuat hyperplane yang optimal. Yang kedua, hitung margin antara kelas. Dan yang ketiga, kembalikan prediksi berdasarkan hyperplane. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Algoritma ini merupakan dasar penting dalam dunia teknologi dan kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan penerapan algoritma, berbagai persoalan dapat diselesaikan secara sistematis, efisien, dan logis. Dari kegiatan sederhana seperti menghitung pada matematika, algoritma ini menjadi fondasi utama yang membantu proses berpikir dan pemecahan masalah. Berbagai contoh penerapan algoritma dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, dan kehidupan sehari-hari menunjukkan betapa luas dan penggunaan algoritma dalam mendukung aktivitas manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.